Pada malam yang berbahagia ini kita coba mengkaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut dengan cinta terhadap 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-'uqbah. Wa yuhibbuna ad-duwar wa yansawna al-qubura. Wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Wa yuhibbuna al-'ayal wa yansawna al-hawra. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'a'u wa ana minhum bari'un." Akan datang suatu masa, kata Rasulullah, di mana umatku menyukai 5 hal dan melupakan 5 lainnya. Akan datang pada masa kita hari ini, banyak orang mengejar 5 hal sehingga melupakan 5 yang lainnya. Ini isyarah daripada Rasulullah. Kita sudah sampai hidup pada zaman peradaban material, peradaban uang. Semua diukur dengan uang. Butuh kepada jabatan, mesti ada uang. Kalau tidak ada uang, tidak akan ada jabatan. Untuk naik pangkat butuh uang. Untuk mendapat kedudukan mesti dengan uang. Untuk menjadi kepala dinas dan kepala bagian mesti punya uang. Jika tidak, jangan bermimpi itu hadir. 1400 tahun yang telah lalu, Rasulullah telah mengingatkan kita, dan hari ini kita telah hidup di zaman itu. Maka waspadailah, jaga diri, jaga keluarga, jaga anak, agar selalu berada pada posisi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berada pada posisi ikut rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan Namrud. Jaga diri, jaga keluarga dan anak saudara-saudara kita. Apa 5 hal tersebut? Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-'uqbah, kata Rasulullah. Mereka mencintai dunia dan lupa akhirat. Cinta dunia, lupa akhirat. Allah heran kepada banyak manusia, padahal mereka tahu bahwa mereka hidup dikejar oleh kematian dan ditunggu oleh kuburan. Tapi manusia itu berlomba-lomba mengejar dunia, takut ditinggalkan oleh dunia, tapi mereka tidak takut ditinggalkan oleh sang pemilik dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengejar rezeki siang dan malam, tinggal salat, tinggal sembahyang,
tinggal ibadah-ibadah yang lainnya. Takut mereka tidak mendapatkan rizki, tapi mereka lupa. Mereka tidak takut ditinggalkan oleh sang pemilik rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa bahwasanya rizki telah ditentukan oleh Allah. Sehebat apapun kita mengejar rizki itu, 24 jam kita tidak tidur, tidak berhenti, jatah kita 50.000, tidak akan lebih 51.000. Jatah kita 1 piring sehari, pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring, tidak akan lebih daripada itu dan tidak akan ketukar. Aneh kata Allah. Dia tidak takut aku tinggalkan sang pemilik dunia, tapi dia takut ditinggalkan oleh dunia milikku. Nah, inilah kata Rasulullah, manusia-manusia yang di dalam hatinya tidak ada lagi la ilaha illallah. Mereka mengira dirinya itu sendiri, tidak ada Allah. Kalau di dalam hatinya ada la ilaha illallah, dia tidak takut ditinggalkan oleh rizki. Dia tidak takut ditinggalkan oleh dunia. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada sang pemilik rizki dan dunia. Tidak mungkin rizki itu meninggalkannya, tidak mungkin dunia itu meninggalkannya, karena pemiliknya ada di dalam jiwa mereka. Ini. Maka untuk melihat itu Allah menguji kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah dalam surah An-Nazi'at. Itu kata Allah. Wa nabluukum, kami akan menguji kamu. Kami akan menguji mereka bisyarri wal khairi. Dengan apa diuji oleh Allah? Dengan keburukan dan dengan kebaikan. Hari ini orang menganggap bahwasanya ujian itu hanya keburukan. Yang bukan keburukan itu bukan cobaan tapi rahmat. Orang menganggap hilang kereta itu adalah cobaan Allah, ujian Allah. Tutung rumah, ujian Allah. Dicuri uang, ujian Allah. Tapi mereka lupa, Allah juga menguji mereka dengan kebaikan. Allah menguji kita dengan salat. Allah menguji kita dengan duduk malam ini mengaji bersama-sama. Ini juga ujian cobaan Allah. Allah ingin lihat, ada di dalam hati kita timbul perasaan, timbul sifat. Oh, saya orang dekat dengan Allah. Habis maghrib tidak keluar, tidak mengutamakan dunia. Tapi banyak mereka keluar mengutamakan dunia. Merasa ujub, merasa heran atas diri mereka sendiri. Itu juga cobaan Allah. Anda rasa heran ataupun duduk di sini supaya ada orang yang melihatnya. Ini juga cobaan dan ujian Allah. Makanya banyak orang yang tidak selamat dari cobaan dan ujian Allah ketika Allah menguji mereka dengan kebaikan. Allah beri ilmu, Allah beri pangkat, Allah beri kedudukan, Allah beri jabatan, Allah beri kekayaan, Allah beri kemuliaan. Banyak orang yang tidak selamat. Akhir-akhirnya mereka sombong kepada Allah. Akhir-akhirnya mereka kufur atas kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, atas kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka. Kufur mereka, tidak mensyukuri. Banyak orang yang tidak selamat ketika diuji dengan kebaikan, kebahagiaan. Kenapa? Mereka menganggap itu bukan ujian. Tapi banyak orang yang selamat ketika Allah uji dengan kefakiran, ketika Allah uji dengan kebodohan. Semakin mereka miskin, semakin teringat kepada Allah. Ketika Allah uji dengan gempa bumi, mereka berlari menuju rumah Allah untuk mengingat Allah. Banyak yang selamat.
Tapi jarang yang selamat ketika Allah uji dengan kebaikan dan kebahagiaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Banyak mereka terus mengejar. Padahal dunia itu ibarat air laut. Semakin kita minum semakin haus. Semakin banyak kita minum semakin bertambah haus. Tidak akan pernah puas. Kapan baru puas? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Israel datang, malaikat maut datang mengambil nyawa, baru habis masa untuk mengejar dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kata Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa, dalam surah Al-Kahfi. Mereka berlomba-lomba mengejar kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itulah yang kekal, hidup selama-lamanya. Berlomba-lomba mengejar dunia. Maka orang yang selamat dari cobaan dunia itu adalah mereka yang bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala dan sabar atas ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lungkan sering pegang untuk melahirkan di dalam jiwa kita sifat syukur dan sabar itu berat. Tapi kita wajib berusaha untuk melahirkan itu. Kalau tidak, kita tidak akan selamat daripada tipu daya dunia dan iblis laknatillah. Berupayalah untuk bersyukur dan bersabar. Tidak semua orang mampu melakukan ibadah batin, tapi banyak orang yang mampu melakukan ibadah zahiriah, salat, puasa, haji, zakat, sedekah, wakaf. Tapi untuk sabar, untuk syukur berat. Hanya orang-orang tertentu saja yang selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta dunia. Padahal tahu, dunianya hana kekal, fana. Maka di dalam hadis kata Rasulullah, fa wallahi, Rasulullah bersumpah demi Allah, kata Rasulullah, lad dunya ahwanu 'ala Allah. Sesungguhnya dunia ini di sisi Allah tiada nilainya. Tiada nilainya, kata Allah. Tiada nilainya. Min hadza 'alaikum, seperti bangkai ini di mata kalian. Dengan bangkai binatang, dengan bangkai kambing, mantang meyum bangkai kambing Allah dibandingkan dunia. Seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk saja, maka seteguk air pun tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang kafir. Nyodonya nayum Allah ube sayup jamuk macam musabah tegoi hai tu merasa le awak kafir. Tapi karenanya nyodonya hanayum, maka gelurung kekayaan kepada kafir laknatillah. Gelurung kekayaan kepada Israel. Taklik dan mau bae hana sabantu Palestina. Mau bae je. Tidak ada nilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Maka orang yang mengejar dunia hakikatnya mengejar sesuatu yang lebih rendah daripada bangkai. Tidak perlu kita perpanjang. Yang lihat bangkai tahu, itu pun itu. Siapa yang mengejar bangkai itu? Semua ayah-ayah tahu. Yang mengejar bangkai, yang makan bangkai itu siapa? Kita mohon kepada Allah agar kita jangan termasuk golongan yang mengejar dunia. Lebih mencintai dunia hingga lupa kepada akhirat. Yang pertama, yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka suka rumah dan melupakan kuburan.
Yang kedua, banyak manusia di akhir zaman itu umatku lebih mencintai rumah dan lupa kepada kuburan mereka. Buat rumah yang begitu mewah dengan berbagai macam relief perhiasan dan lain sebagainya, tapi lupa kepada kuburan. Padahal yang lama kita tidur adalah di rumah yang namanya kuburan, tapi di rumah yang namanya dunia itu dengan berbagai macam tipe, dengan berbagai macam model, paling lama kita tidur 70 tahun. Lebih daripada itu tidak ada. 70 tahun. Nah, berlomba-lomba buat rumah. Yang ladom relief baru sibelin hanpa, karelip la illo. Hanpa apa? Tapi untuk rumah yang namanya kubur, umatku banyak yang lupa, kata Rasulullah. Banyak yang lupa. Dia tidak tahu ketika masuk alam barzakh, jika dia tidak membawa iman dan amal, maka dia adalah orang yang rugi. Jika dia masuk alam barzakh, di dalam perutnya makan yang haram, tidak sempat dia taubat. Dalam perutnya dia memakan harta riba, dia memakan harta sogok, dia memakan harta haram, maka di alam kubur dia akan dimakan oleh cacing tanah. Ipaju leulat dalam kubur. Kita lupa. Dunia, bahkan kadang setiap tahun kita ganti tempat tidur. Setiap tahun kita ganti warna cat. AC 3 bulan sekali kita ganti. Tapi kita lupa rumah yang namanya kubur. Di sana tidak ada teman, tidak ada anak, tidak ada kenderaan, tidak ada AC, tidak ada tempat meminta bantuan. Kenapa? Tidak ada yang mampu mendengar ketika kita menangis di alam kubur. Walaupun kita melihat anak kita lewat di depan kuburan kita, kita menangis, "Nak, jangan pergi dulu, tunggu sebentar. Ayah takut di dalam kubur. Ayah tidak punya pakaian, ayah tidak punya makanan. Ayah sudah berbulan-bulan belum mandi. Jangan pergi dulu, nak, berhenti. Berhenti sebentar, sebentar saja. Berikan doa. Satu kalimat saja untukku ayahmu. Untukku ibumu, nak, beri." Mereka tidak mampu mendengar apa yang kita mohon. Sekalipun kita melihat kehadiran mereka, kita melihat mereka lalu di depan kubur kita, tapi apa yang kita mohon, kita katakan kepada mereka, mereka tidak bisa mendengarnya. Walaupun di dunia kita sayang, kita cinta, apapun kebutuhan mereka kita penuhi. Mereka kepingin mobil, kita beri mobil. Mereka kepingin motor, kita beli motor. Mereka kepingin HP yang canggih, kita beri. Tapi ketika kita mati, karena anak kita tidak kita kenalkan Allah kepada mereka, di alam barzakh kita mati, mereka tidak ingat kepada kita. Untuk apa uang? Untuk apa rumah yang mewah? Sementara kita tidur beratapkan tanah, berdindingkan tanah, bertempat beralaskan tanah. Tidak ada teman dalam kelam gelap gulita. Tidak ada yang membantu. Untuk apa harta? Kalau anak kita tidak mengenal Allah, untuk apa kita tinggalkan rumah yang mewah? Di dalam rumah itu mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Bukan berarti kita tidak boleh meninggalkan harta kepada mereka, tapi jangan pernah salah iktikad kita. Jangan pernah salah iktikad. Jika aku tidak meninggalkan kepada anakku rumah dan harta, mereka akan lapar. Salah iktikad kita. Allah sudah menjanjikan setiap makhluk yang telah Dia ciptakan, ulat di dalam batu, Allah yang memberi dan menanggung rizki mereka. Apalagi anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Kita persiapkan diri kita dulu. Setelah kita siap, sudah ada wakaf untuk pendidikan, untuk pesantren, untuk daya, sudah ada wakaf kepada fakir miskin, sudah ada wakaf kepada anak yatim, sudah ada wakaf kepada masjid,
sudah siap untuk kita kembali kepada Allah, baru kita sisakan untuk mereka. Culah calo uro malam lamujun raya, hana minta rezeki tinggal sembahyang demi untuk anak mati, baru telah anak bangai agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan lupa kepada rumah yang namanya kubur. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka umat di akhir zaman mencintai harta dan melupakan perhitungannya. Banyak umat di akhir zaman lebih cinta kepada hartanya, tapi dia lupa bahawa di yaumil mahsyar kelak yang paling banyak pertanyaan adalah harta yang kita miliki. Mereka lupa pertanggungjawaban harta itu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat Rasulullah yang hartawan, mereka terlambat masuk syurga karena pemeriksaan harta kekayaan yang mereka miliki. Ditengku hanjut kaya kan orang Islam perlu kaya. Anak kaya ke bantan nak pasang asih lah masjid. Anak kaya ke bantan nak bantu ni yatim. Anak kaya ke bantan nak jaga fakir miskin, baik bantu le awak Kristen, baik bantu le awak Israel hingga balik agama. Anak kekayaan ke bantan nak putun agama. Anak ngam putun mesti kaya, tapi kaya yang bermakna. Kaya yang jid ke rahmat. Bungan kayanya singa. Bungan kayanya wate gebangkit li Allah uku pintu syurga. Nyan baru. Bungan kayanya wate gebangkit li Allah iku pintu syurga. Mawawai tamang syurga. Ngurung malim, ngurung mati syahid, ngurung haji yang mabrur. Buah mawawai tamang dalam syurga. Dengan kekayaannya. Tapi banyak orang ketika sudah memiliki harta takut ditinggal oleh harta. Iya, ditinggal oleh harta. Ya, mereka tidak yakin apa yang Allah katakan bahwasanya rizki kalian telah aku tanggung dan telah terukur semua. Berurannya mesti dapatun harta. Si ura pada bawah pinggan dapat ju. Si tunjuk jara orangnya 3 pajuh bu 5 bawah pinggan. Sana 3 pajuh bu 5 bawah pinggan. Si tunjuk jara. Bengah mong bawah pinggan, cok ura mong bawah pinggan, malan mong bawah pinggan. Tamah senek lah melikutnya leh bawah pinggan tu. Si tunjuk jara. Ana bermiliar bertriliunan harta je tetap pajuh bu bawah pinggan. Lebih hana. Nyan menyuhana getam ya Allah. Tapi menyuka getam kalau Allah sudah melarang kamu tidak boleh makan nasi. Walaupun duitmu triliunan rupiah. Kamu tidak boleh lagi makan daging, makan ikan, makan tempe, makan doge. Yang boleh makan selama sisa umurmu hanyalah buah kentang yang tidak kena garam. Kepupek. Triliunan pek. Makanan yang dia pajuh selama sisa udip gepegah oleh Allah bawah kantang bagai. Lain kan getam ngebi pajuh li. Tingkat getam makanan alhamdulillah. Mantang ngebi pajuh bawah kantang. Yo hang ngebi pajuh li tapu oleh Allah. Nanti ingat ni. Yang lebih ngeri lagi karena kita terlalu cinta kepada harta. Bagaimana nanti kalau Allah melarang tapak kaki kita menginjak masjid Allah? Bagaimana kalau Allah melarang kita untuk tidak boleh pergi ke majlis-majlis pengajian lagi? Bagaimana ketika Allah melarang kita, tangan kita untuk tidak berbuat kebaikan lagi kepada Allah? Tidak boleh digerakkan lagi tangan kita untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wateka getam ya Allah hanjit le semayang kah pergi.
Dilarang oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan. Hang pilih kat gecam. Gara-gara cinta kepada harta. Untuk apa? Siapa yang mampu mengambil kita untuk bawa ke masjid ketika Allah melarang kita, diharamkan menginjak kaki kita di atas tempat ibadah kepadanya. Ingat. Jamun orang kena, jamun. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Uronyo balik. Mawawai tamang masjid. Yo golong larang oleh Allah hanya tamang dalam masjid. Mawawai ya but, yo golong gecam oleh Allah hanya lebut kah. Ya. Gimana cara hanya lebut? Stroke hanya gerak le badan, meduk hanya atas kursi roda, pegah hamba hanya le, punyung hanya le dengar. Nyo, kagak gecam oleh Allah. Kita jangan lupa. Kan hanya kaya ni salah-salah. Kan dulu enggak jumpa hanya kaya kan. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Hingga lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa sembahyang dan lain sebagainya. Bukan enak. Pun kata yang Allah pani hartanya mati-mati dia. Ho kami, dari mana kau dapatkan harta? Ke mana kamu bawa harta itu? Oh, harta itu ya Allah hasil daripada sogok menyogok. Tapi ya Allah, saya ada bantu fakir miskin. Saya bangun masjid satu sendiri ya Allah. Saya bangun pesantren satu sendiri ya Allah dari harta sogok menyogok itu. Saya bangun jalan tol untuk orang-orang miskin ya Allah tanpa bayar. Anak yatim pergi sekolah, pergi pengajian satu kota lak semamai, pray ya Allah. Semua saya kasih gratis. Saya yang tanggung dari harta sogok menyogok itu ya Allah. Dari harta haram itu. Oh demikian kata Allah. Iya, silakan masuk neraka aku. Kamu akan saya minumkan tembaga dari dalam neraka yang telah saya cairkan dengan api neraka. Akibat daripada harta haram yang engkau pergunakan pada jalan agama. Pulau dah pergunakan bak maksiat. Tidak ada fungsi. Fikir awak mekat sampai bangun masjid, fikir raya tak fungsi dengan han. Justru dengan harta yang bantu masjidnya ke gepu cair li Allah timah dalam neraka, gepu jeb dalam rukuah. Itu siksa Allah. Ya. Kita beli pakaian dari uang haram. Kita beli kain sarung dari uang haram. Beli kereta dari uang haram. Bangun rumah dari uang haram. Naik mobil dengan uang dari uang haram. Rukuk dan sujud di hadapan Allah dengan pakaian yang haram. Tidak malukah kita di hadapan Allah? Tidak malu. Allah katakan kepada malaikatnya, jangan tulis. Benci aku lihat dia, kata Allah. Biar dia rukuk dan sujud. Nanti akan kuberi ganjaran di yaumil mahsyar. Ada cerita. Hana getu, sembahyang getulak oleh Allah, zakat getulak, puasa getulak, haji getulak, sedekah getulak, wakaf getulak yang berasal daripada wang haram. Semua tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi. Maka jangan mulai dengan yang haram. Karena kalau sudah jadi, sudah besar, susah untuk kembali kepada taubat. Susah. Baik Melayu dengan peng harum. Karena waktu tak kisah atau taubat waktu peng harum yang kala, susah. Rumit. Belum kamiliaran. Macam-macam tu bayang lau lihat. Baik dia taubat mua kasin lau. Hai tim. Nak orang kaya item mua kasin. Ana barang. Itu kita akan pertanggungjawabkan harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dulu. Itu ujian. Kalian paham no? Ujian Allah dengan kebaikan.
Allah beri kekayaan. Kalian. Karena ada dalam satu hadis itu kata Rasulullah, di akhir zaman nanti ada generasi-generasi daripada umatku yang mereka tidak mau tahu halal dan haram. Yang penting keinginannya tercapai. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Kenapa curang? Karena cinta kepada dunia. Ketika sudah cinta kepada dunia, kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan punca segala kejahatan di permukaan bumi. Maka dia akan melakukan apapun untuk meraih apa yang dia inginkan. Dia tidak open. Orang lain akan menderita, orang lain akan sengsara. Yang penting apa yang aku inginkan ada, selesai. Tak pada harta. Yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada nafsu dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada nafsu, cinta kepada keinginan yang bertentangan dengan Allah hingga lupa kepada Allah. Dia lebih mengutamakan nafsu. Keinginan nafsu, bulan depan saya harus naik mobil Alphard. Cara terserah kamu. Pokoknya bulan depan saya harus naik Alphard. Cara terserah kepada kamu. Karena kita tunduk cinta kepada nafsu, maka kita akan melakukan kecurangan. Kalau pedagang, dia akan mengurangi timbangan. Kalau kontraktor, dia akan sogok orang-orang yang melelang proyek. Kalau pemimpin akan mengkhianati rakyatnya. Kalau orang kaya akan mengambil harta orang miskin. Orang kaya mengambil harta orang miskin. Cok. BLT atau orang 70 tahun umur. Orang fakir hendak kerja. Eropah le orang kaya. Ibi poh isi. Anak saya minta salah ke si ngaji rock. Minta salah. Anak salah tapi minta salah. Itulah zaman. Semua diukur dengan material. Wah, peradaban material ni kau. Maka berhati-hati hidup dia. Ilmu agama bekal. Akai belisik. Lebih mencintai nafsu, melupakan Allah. Hendak ingatkan Allah. Demikian mati-mati lagi. Hidup di dunia seakan tidak akan matilah, tidak akan mati lagi. Mati-mati lagi. Hingga dia kerjakan semaunya. Semaunya. Allah pun tidak melarang. Di dalam Al-Quran Allah tidak melarang. Setelah Al-Quran itu sempurna, ada orang beriman, ada tidak beriman, itu Allah serahkan kepada manusia. Kalau kamu ingin kafir, silakan. Kamu ingin beriman, silakan. Ingin Islam, silakan. Kalau kita sudah Islam, ingat, kalau kita sudah Islam, berarti kalau kita sudah Islam, mengakui Islam, berarti kita harus siap hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu hidup kita jangan diatur oleh Allah, nama kafir. Ini. Tapi kalau sudah mengaku Islam harus siap diatur oleh Allah. Hari ini buat apa? Bapak-bapak salat angkat tangan. Kenapa harus begini? Kenapa tidak begini saja? Adapun begini saja. Kenapa harus sejajar dengan telinga? Itu di dalam kitab Sahih Muslim, bab iman, di bawahnya bab salat. Itu diceritakan.
Kenapa harus begini? Orangnya baik dah semayang, buat jara mentang. Buat jara putra, buat jara nampu. Memang secara fikih, ketika syarat dan rukunnya itu lengkap sebagaimana diatur, salat kita sudah sah. Hanya sebatas melepaskan wajib. Tapi untuk apa angkat tangan? Apa hikmahnya bagi kita? Sehingga salat itu ada pengaruh dalam kehidupan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perbuatan yang kotor-kotor. Caci maki, menghina tetangga, memfitnah, itu perbuatan yang kotor-kotor. Hari ini berapa banyak orang yang salat tubik dari masjid, hanya esok silap. Tapi karena dalam hati je menu hana ingat ke Allah, itu tubik dalam masjid, hana silap iwo. Itu apa salat? Itu apa? Allahu Akbar. Ini jangan bicara jauh dulu. Allahu Akbar. Bangun. Allahu Akbar. Kenapa? Harus dibuang ke belakang. Filosofinya, ketika kita menghadap Allah, ingin mengagungkan, membesarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allah menyuruh buang seluruh yang namanya dunia. Buang. Tinggalkan dunia ketika kamu ingin membesarkan aku, kata Allah. Tinggalkan dunia. Allahu Akbar. Yang ada hanya Allah di dalam hati ketika Allah Akbar. Kereta di luar tinggalkan. Sepeda di luar tinggalkan. Anak dan istri di rumah tinggalkan. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dunia. Tapi jika kita masih teringat kepada dunia waktu Allahu Akbar, tidak malukah kita dengan Allah? Kita katakan Allah itu maha besar, sementara hati kita mengecilkan Allah. Tidak takutkah kita mengakui Allah itu maha besar, Allahu Akbar, sementara tangan ini menulis aturan untuk melakukan korupsi? Tidak malukah kita dengan Allah ketika tangan kita angkat? Tangan ini sering melakukan transaksi sogok menyogok. Tidak takutkah kita kepada Allah? Tidak malukah kita dengan Allah ketika tangan kita angkat Allahu Akbar, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, sementara tangan ini sering menyentuh istri orang lain? Pernahkah itu kita bayangkan di dalam salat? Jangan-jangan salat kita hari ini hanya sebatas ruku, sujud, takbir, salam, selesai. Tapi tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Tidak ada pengaruh. Malukah kita? Mulut selalu kita sucikan, berkumur-kumur. Tidak malukah kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi mulut ini selalu menggunjing saudara kita. Mulut ini selalu memfitnah saudara kita. Mulut ini tidak pernah berzikir, asyik berbohong, berdusta kepada rakyat. Tidak malukah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milikmu ya Allah? Tidak malukah dengan mulut yang mulut ini berbohong kepada rakyat? Tidak malu. Pernahkah itu kita renungkan di dalam salat? Kita bayangkan sehingga salat kita khusyuk. Setelah salat ada pengaruh di dalam jiwa kita. Selalu teringat. Kemana kita pergi teringat Allah. Ketika memakai sandal orang, saya tidak bawa sandal. Allah tahu tidak jadi mengambil sandal orang. Pak, ini tolong proyek ini dimenangkan kepada saya. Tapi karena teringat kepada Allah, saya baru selesai salat. Allah menjaga saya. Allah memantau saya. Apa yang akan saya jawab jika Allah minta pertanggungjawaban nanti? Tidak jadi.
Tapi karena salatnya belum benar. Inilah kata Nabi, manusia akhir zaman. Na'udzubillah. Kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hadis kata Rasulullah, mereka adalah orang yang berlepas diri dariku, dan aku pun berlepas diri dari mereka. Rasulullah mengatakan, orang yang di dalam hatinya mencintai 5 hal ini dan meninggalkan 5 hal yang lain, maka Rasulullah melepaskan dirinya. Karena dia melepaskan diri daripada Rasulullah tidak akan mengakui mereka sebagai umatnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Karena mereka sendiri yang melepaskan dirinya daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini pertemuan pengajian kita malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.